Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat pagi, selamat siang, depending on when you review this video. I'm really sorry that this video come out late because obviously, I just have this time, to record this video. Anyway, without further ado, seperti biasa, ini video untuk melengkapi apa yang sudah dijanjikan ya. Waktu itu kita mau cerita tentang bagaimana cara mereview mereview jurnal untuk bahan penelitian kita. Di video ini termasuk ada tugas yang harus dilakukan ya, berhubungan dengan review jurnal itu. So, this is the title of the video, how to read and review a journal. Coverage dari video ini kita akan belajar bagaimana cara baca jurnal, menentukan gap, kemudian menemukan teori di dalam jurnal, kayak dari apa yang mau diambil, kemudian menemukan sumber-sumber penting gitu, gimana caranya. Kalau soal paraphrase, quotation, sama summary ini sebenarnya perlu juga, karena kalau nanti nge-review jurnal itu kan kita tuh perlu nge-paraphrase-nya gitu ya. Kita nggak bisa langsung diambil dan di-copy ke dalam tulisan. Tapi karena ini teh berhubungan dengan masih bagaimana cara nge-review jurnal untuk kebutuhan menemukan gap. Jadi kayaknya paraphrase sama quotation ini dibahasnya di kelas aja nanti gitu ya. So, yang pertama, bagaimana cara membaca jurnal. So, how do you usually read the journal? Kalau baca jurnal ini harusnya nggak ada S-nya ya, guys. Kalau baca jurnal ini, kita itu harus menentukan goal dulu. Goal kita itu apa? Kalian mau secara keseluruhan atau mau spesifik, mau detail, itu tuh akan bergantung kepada gimana nanti kita membacanya gitu ya. So, yang pertama, ini nih, kalau misalkan kita mau tahu keseluruhan dari apa sih isi dari jurnal ini, kita cukup baca abstrak aja, karena di jurnal yang baik itu biasanya di abstraknya teh udah mengandung semuanya gitu, termasuk background secara singkat banget, kemudian tujuan dari study, methodology, kemudian instrumen, kadang data analisis juga dimasukin, kemudian result-nya, kemudian implikasinya juga dibahas di dalam abstrak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu secara general view tentang apa jurnal ini tentang apa, kalian langsung aja baca abstraknya. Don't go anywhere, just read there. Kemudian kalau misalkan kalian ingin menentukan gap, misalkan gini loh, kalian penasaran mau bikin satu research terus nggak ada ide. Jadi kalian kalau nggak ada ide begitu, kalian langsung aja ambil satu jurnal. Biasanya kalau gap itu disusun rapih dan nice itu kalau jurnalnya tuh dari yang jurnal bereputasi gitu ya. Jadi gampang banget gitu loh menentukan apa yang harus dilakukan sama kita tuh gitu sebagai peneliti selanjutnya dari jurnal itu. Maksudnya dari topik yang sama dengan jurnal yang kita download itu, apa yang harus kita lakukan. Jadi menentukan gap atau cara mencari topik itu biasanya kita bacanya ke result and discussion aja. Di sana tuh ada informasi penting. Nanti kita coba try to identify apakah kita bisa menemukannya dengan membaca discussion. Kemudian kalau kalian juga ingin menentukan supporting claim, misalkan kita ngobrolin soal efek dari Google Classroom terhadap pembelajaran gitu kan. Kita teh jangan misalkan gini, saya punya satu topiknya itu tentang efek dari Google Classroom terhadap sistem pembelajaran. Kalau mau, ketika saya menulis background misalkan, kan kita tuh perlu penguatan ya. Itu kalau perlu penguatan itu jangan baca di background juga di jurnal yang lain itu. Karena kalau di background, mereka juga sama akan mengutip dari orang lain gitu ya. Nah, kita tuh cari jurnal yang sama, yang memiliki judul yang seperti itu, gitu. Kemudian kita lanjut baca ke result dan discussion-nya. Di sana kan dia menemukan satu finding, dia akan membuat klaim gitu. Nah, itu biasanya klaim yang bisa kita ambil. Jadi
kalau untuk dipakai untuk supporting claim ini biasanya kita lebih baik sih bacanya result and discussion. Kalau kita fokus ke ini ke background misalkan ya, mana tahu dia ngomong sesuatu misalkan enggak, karena di background tuh mereka juga bakal penuh sama kutipan-kutipan yang mereka juga dapatkan dari result and discussion atau somewhere in the parts of journal dari jurnal yang mereka baca gitu kan. Oke. Selanjutnya, kalau kalian ingin tahu kenapa sih misalkan ingin dapat gambaran kenapa si penelitian ini dilakukan, kita bacanya dari background. Mereka tuh tidak akan eksplisit mengatakan bahwa why this study was conducted, nggak akan begitu. Tapi biasanya kalau jurnal yang bereputasi ini ngasih satu alur yang secara implisit itu, oh ini loh kenapa dia tuh melakukan penelitian ini gitu. Karena biasanya ada gap-gap yang missing atau ada masalah di lapangan gitu ya. Gitu. Ya, jadi this is how you read your journal. Kalau general view sekali lagi kalian baca abstrak aja. Kemudian kalau ingin menentukan topik, menentukan gap itu kalian bisa baca the end of discussion karena di dalam discussion part itu biasanya ada juga limitation. Kalau jurnal yang baik itu dia selalu menunjukkan future researcher harus ini. Nah, itu yang bisa kita ambil gitu. Nanti kita coba praktekkan ya. Kemudian ini untuk menentukan gap, ini tuh ngerespon atau melanjutkan dari apa yang sudah dikatakan barusan. Jadi kita mulai dulu sebenarnya gap itu tuh apa sih yang dimaksud dengan gap gitu kan. Kalau penelitian itu, kalau kita misalkan ya meneliti satu judul, ternyata pas kita lihat review jurnalnya banyak yang judul kayak gitu kan. Kalau kita mempunyai questions, tujuan yang sama dengan research yang sebelumnya tuh kayak sebenarnya orang bilang mah nggak masalah, tapi kayak nggak rame aja gitu kan, karena judulnya tuh masih sama kayak gitu, goalnya juga masih sama yang kayak gitu. Jadi research yang menarik itu yang bisa mengisi gap. Gap itu ada missing part gitu loh. Ada kekurangannya gitu yang belum ada diisi sama penelitian sebelumnya. Misalkan penelitian di dalam speaking tuh udah nyampe sini pakai metode ini, pakai metode itu gitu kan. Udah banyak. Nah, kita tuh harus mencari gap-nya yang kurang di dalam topik speaking tuh apa gitu kan. Atau yang kurang di dalam topik menulis tuh apanya gitu. Nah, itu yang harus kita cari. Nah, gimana cara cari gap itu dengan melakukan sebuah sintesis. Sintesis ini kayak apa ya? Sintesa hampir kayak kesimpulan dari existing research. Namanya juga existing. Existing itu berarti research yang sudah ada. Jadi kita bikin sebuah analisis rangkuman dari keseluruhan research itu, kemudian kita bikin satu sintesa gitu. Nah, kita kan bisa menentukan akhirnya setelah kita mengumpulkan misalkan 20 research gitu kan. Kita kan bisa melihat polanya, oh si ini mah larinya ke sini, si ini mah larinya ke sini, oh kosongnya masih ada di sini nih, belum terisi gitu kan. Gitu. Nah, menurut menurut Jacob, gap itu bisa dilihat dari gini halnya. Yang pertama, kalau misalkan ada contradictory evidence. Misalkan gini, kalian tuh mengumpulkan 20 jurnal. Dari ke-20 jurnal ini hasilnya teh kontradiktori satu sama lain. Misalkan kan, jadi kata si ini mah A, tapi ternyata di penelitian lain itu kontradiktori. Nah, kita sebagai peneliti baru di topik yang sama bisa mengatakan bahwa hasil dari penelitian sebelumnya itu a bit contradictory. Kasih contoh, for example, dia menemukan ini, kemudian dia menemukan ini. Therefore, another study, maksudnya tuh kita kan, another study that can exactly figure out misalkan fenomenon ini itu kan perlu dilakukan karena penelitian sebelumnya mah hasilnya teh masih kontradiktori dengan yang lain gitu kan. Gitu. Kemudian kalau enggak, misalkan dari penelitian sebelumnya itu knowledge void gitu. Misalkan gini ya, knowledge void itu ada satu guru misalkan secara teoritis teh atau hasil penemuan sebelumnya teh mengatakan bahwa kalau guru yang punya pengetahuan teknologi itu misalkan udah otomatis ngajarnya teh bagus misalkan. Itu kan klaim dari sebuah teknologi ya, sebuah teori gitu. Nah, nanti pas kita ke lapangan teh atau di sekitar kita tuh
ternyata nggak ada itu teh, bohong gitu. Bukan bohong, maksudnya nggak benar gitu loh itu tuh. Jadi knowledge atau pengetahuan atau teori yang diberikan itu ternyata tidak benar adanya gitu. Nah, makanya kita datang sebagai researcher itu untuk memastikan gitu loh. Kok bisa begini gitu kan? Atau kita misalkan tujuan risetnya itu ingin ngeinvestigasi sebenarnya tuh apa yang terjadi sampai si kesimpulan itu tuh bisa datang, atau menginvestigasi kebenarannya tuh kayak apa gitu kan. Nah, ini nggak saya ini karena hampir sama, kita ke methodological conflict misalkan gini. Misalkan ada satu hasil bahwa misalkan aplikasi A, katakan aplikasi Duolingo lah misalkan ya. Aplikasi Duolingo ini katanya dikatakan efektif gitu. Nah, tapi peneliti-peneliti yang mengatakan efektif itu dia basis penelitiannya itu kualitatif. Jadi klaim dari keefektifan Duolingo itu diambil dari statement siswa aja gitu. Nah, belum ada research yang membuktikan menggunakan kuantitatif gitu. Kan kalau kuantitatif berarti keefektifan itu akan dilihat oleh angka ya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita ternyata setelah kita mengumpulkan 20 research tentang efek dari Duolingo misalkan ya, dan ternyata ke-20-nya itu atau at least sebagian besar dari research itu ternyata digunakan pakai kualitatif. Nah, kita bisa membawa melakukan penelitian baru, menguji keefektifan dengan metodologi yang berbeda gitu. Ya, itu kita bisa masuk dari segi metodologinya. Nanti kita lihat aja pola-pola dari research yang kita review teh. Oh, ini mencari efek tapi pakai kuali gitu. Belum ada yang menguji dari sejarah statistik yang bisa mungkin lebih akurat ya mengukur keefektifan sesuatu gitu. Atau misalkan ada partisipannya yang sedikit misalkan, tapi dia tuh bikin klaimnya tuh gede misalkan. Maksudnya, oh ini efektif bisa dipakai, tapi pas dianaliti teh partisipannya ada cuma sedikit gitu. Kan kita nggak bisa mengklaim apa-apa sebenarnya kalau kalau partisipannya sedikit. Jadi maksudnya nggak bisa disamaratakan ke konteks yang lain gitu. Nah, jadi itu yang berhubungan dengan metode. Jadi kalau misalkan ada alurnya yang kebanyakan kuanti, misalkan kita kasih alternatif baru dengan melakukan research dengan topik yang sama, tapi dengan menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda gitu, metodologi penelitian yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada theoretical conflict. Saya punya contoh misalkan gini, kita punya 20 jurnal sekali lagi, dan 20 jurnal itu mengatakan bahwa saya menggunakan teorinya, misalkan teorinya Brown. Semua orang dari 20 itu menggunakan teorinya Brown, tapi di dalam literatur misalkan ya, teori Brown itu masih kekurangan gitu loh. Dan ada lawannya, misalkan dengan topik yang sama, katakan topiknya itu politeness ya, kesopanan. Jadi ada Brown, kemudian ada Watts di sini. Misalkan ada Watts sebagai teoris yang membahas tentang topik yang sama gitu, tapi aliran Brown dan Watts itu berbeda gitu kan. Kebanyakan research yang kita review semuanya memakai Brown gitu. Nah, kita bisa melakukan penelitian dengan menggunakan teori yang lain. Itu tuh bisa. Jadi kita menguji coba teorinya si Watts untuk menginvestigasi topik yang sama gitu. Itu gap yang bisa kita teliti gitu ya. Jadi dari segi kalau misalkan banyak dari riset yang nggak puguh gitu. Jadi satu research ngomong A, satu research ngomong B, satu research ngomong C, itu kita bisa katakan kontradiktori atau enggak konklusif ya. Jadi kesimpulannya tuh enggak bulat satu suara gitu. Si research itu masih berbeda-beda. Keefektifan Duolingo kata dia mah efektif, kata ini enggak. Nah, itu kita bisa menjadikan itu sebagai gap gitu ya. Hasil research yang belum jelas, atau kalau enggak dari segi sudut metodologi, misalkan konteksnya yang dilakukan di penelitian sebelumnya, misalkan konteksnya anaknya tuh high achiever semua, high achiever yang pinter-pinter, nah, tapi belum dicoba yang di kelas dengan kemampuannya yang berbeda-beda, ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang
low achiever gitu. Nah, itu kan kita bisa menguji coba di kelas itu apakah masih mendapatkan hasil yang sama atau tidak gitu. Kita bisa kejar itu di bidang metodologi gitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita kalau misalkan mau mencari ideas for research. Ini sebenarnya berhubungan juga dengan research ya. Jadi kalau misalkan kita mau menemukan gap atau menemukan ideas, kita bisa baca beberapa artikel yang berhubungan dengan apa yang kita sukai gitu kan. Baca dulu jurnal artikelnya. Kemudian seperti yang sudah disaranin tadi, kalian harus membaca the end part of the discussions atau bagian limitations atau bagian recommendation. Itu tuh setiap author, setiap penulis itu biasanya nyimpennya itu berbeda-beda. Kita mau contohkan sekarang, misalkan kalian tuh nggak ada ide mau neliti apa sih gitu kan, atau kalian tuh udah topiknya tuh udah ada, cuman udah banyak penelitian teh, terus harus yang mana saya teh ngelakuinnya harus apa lagi gitu. Nah kita sekarang mau demonstrasikan yang barusan kata saya baca di bagian akhir discussion, kemudian habis gitu bisa di share screen ya, sebentar. Habis gitu kita nggak habis itu ya, maksudnya bisa di end of discussion atau baca limitation, atau kalau enggak baca bagian yang recommendation. Di sini saya ada judulnya teh ini nih, karyanya Crozier, siapa tadi ya? Nah, judulnya teh misalkan ini, Collaborative Writing Using Google Doc in Primary Education's Development of Argumentative Discourse. Misalkan kita nggak ada ide banget nih, tapi kita teh tertarik dengan judulnya Collaborative Writing dengan ada Google Doc, terus mau digimanain gitu loh sama kita. Nah, kita baca langsung pas bagian apa ya? Sebentar. Oke. Nah, kita bisa baca langsung kan tadi kalau general information-nya kita bisa baca abstrak aja, tapi kalau mau cari ide kita langsung ke bagian ini, ke bagian itu apa judulnya? Discussion and conclusion ya di judulnya. Nah, kita ke bagian belakang, terus kita menemukan ini kata limitation. Nah, tadi kan judulnya tentang collaborative writing dengan Google Doc ya. Nah, dia bilang, limitation of this study, kekurangan dari penelitian ini adalah the limited number of participant. Jadi yang pertama dia sebutin bahwa partisipannya kecil. Jadi future researcher ini nanti kalau ada penelitian lain yang mau neliti itu required with a large sample. Nah, kita teh bisa menjadikan ini tuh sebagai ide kita. Jadi kita bisa pakai bukan judul sama ya, maksudnya topik yang sama, tapi partisipannya tuh dibesarkan. Nanti pas kita nulis di introduction itu kita bisa bilang begini, peneliti tentang collaborative writing menggunakan Google Doc itu sudah dilakukan. Contohnya oleh Zioga dan siapa gitu ini ya partnernya gitu. Mereka menginvestigasi apa dan hasilnya apa. Nah, terus kita bisa menentukan apa ya gapnya. However, di study atau however meskipun penelitian ini efektif, tapi penelitian ini tuh masih limited in number of participants. Jadi hasilnya itu masih dalam skop kecil. Nah, maka penelitian saya the present study akan menginvestigasi topik sama tapi dengan sampel yang lebih besar gitu. Nah, kayak gitu itu boleh dipakai. Atau kalau misalkan kalian nggak akan ngejar dari number of participant, kalian juga bisa misalkan gini kan dia ngomong lagi, furthermore it would be useful to include tests. Nah, berarti ini berhubungan dengan metodologi ya. Berarti dia pas penelitiannya tuh nggak melibatkan tes, makanya dia nyaranin ke penelitian selanjutnya untuk melakukan investigasi tapi melibatkan tes pada saat pengumpulan data. Kenapa? Kata dia, karena untuk meyakinkan whether apakah argumentative teaching itu menggunakan collaborative learning itu efektif atau tidak gitu. Jadi untuk membuktikan keefektifannya kita menggunakan tes. Nah, itu nanti kalau kita di background pun kita ngobrol hal yang sama gitu kan. Penelitian yang meneliti tentang collaborative learning terhadap dengan Google Doc itu sudah dilakukan, tapi mereka misalkan mengkoleksi data tuh rather more kualitatif gitu, nggak ke kuantitatif menggunakan tes untuk
meyakinkan efeknya gitu. Maka penelitian ini akan membawa warna kuantitatif dalam proses investigasinya. Itu tuh bisa karena jadi pembeda ya. Nah, kemudian atau enggak, dia juga nyaranin lagi future research is suggested for a comparison. Nah, jadi membandingkan keefektifan dari intervensi ini berarti collaborative teaching dengan Google Doc itu ya, dengan second experimental group gitu, which would follow a collaborative argumentation writing method without a web tool, and a control group which would follow argumentative skill using activities from the textbook. Jadi dia nambahin satu grup lagi gitu eksperimen. Jadi ada 3 grup nanti teh pas penelitiannya teh gitu. Itu yang dia saranin. Satu eksperimental group yang pakai Google Doc, yang kedua eksperimental group yang tidak menggunakan web tool gitu kan. Kemudian ada lagi yang control group yang mengikuti aktivitas berdasarkan textbook aja gitu. Ya, itu saran-saran dari dia dan ini kita bisa pakai sebagai ide untuk penelitian kita. Di setiap jurnal yang bagus itu biasanya mereka menawarkan gap atau saran-saran untuk penelitian selanjutnya gitu, kawan-kawan. Jadi yang tadi saya saranin untuk cari ide, untuk cari untuk cari ide penelitian itu kita bisa kejar di sini gitu. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke PowerPoint. Nah, oke, selanjutnya kalau kita misalkan mau cari teori di dalam jurnal itu kita bisa temukan yang pertama kita harus menentukan variables di dalam judul dulu gitu. Variables ini kalau barusan collaborative writing dengan Google Doc, kalau misalkan mau cari teori-teorinya ya berarti kita ambil satu collaborative writing dan yang kedua itu Google Doc. Jadi nggak semua yang tertulis di dalam judul itu kalian jadikan sebagai variabel inti gitu. Kayak the effect itu kan nggak usah dicari teorinya gitu kan. Yang penting dicari itu adalah apa sih collaborative writing, apa sih Google Doc gitu. Itu yang saya maksud dengan menentukan variabel di dalam judul gitu. Misalkan kita contohkan lagi aja biar nggak pusing. Nah, misalkan saya punya penelitiannya tuh ini. Nah, ini limitation juga kan, tuh another limitation, nah itu atau further study did not attend. This study did not attend the issue of the teacher feedback. Jadi penelitian itu tidak melibatkan feedback gitu loh. Feedback guru itu pasti tentang menulis ya. Nah, counter argumentation di primary level. Nah, kalau kayak gini kalian cari teorinya tuh kayak mana gitu yang saya maksud itu. Jadi untuk cari literatur tuh kalian tentukan dulu, oh ini kunci inti dari judul saya yang mau saya cari itu. Yang kedua misalkan mungkin argumentative writing boleh kita kejar. Nah, nanti kalian langsung pindah aja ke bagian literatur. Nah, itu kan langsung ada tuh counter argument. Nanti kita cari misalkan di sini yang paling inti tuh karena mereka pasti akan ngomong soal teori inti ya. Kalau jurnal-jurnal bagus itu pasti grand teori, bukan grand teori. Teori intinya pasti akan mereka pakai gitu. Contohnya ini tuh counter argument. Counter argument itu yang punyanya itu ini nih, Stephen Tomin Basic Structure of Argumentation. That is often used as a guiding framework. Berarti kan guiding framework itu framework utamanya gitu. Nah, itu teorinya. Jadi cara carinya tuh tentukan dulu variabel di dalam judul, terus kita scan ke literatur, nanti biasanya mereka tuh akan mengerucut kepada satu nama gitu loh, framework siapa. Kalau misalnya kalian belum yakin itu sebagai framework atau teori intinya, kalian cari juga jurnal yang kedua. Biasanya kalau itu sebagai teori inti di jurnal mana-mana itu di beberapa jurnal itu dia akan menggunakan nama yang sama gitu ya. Jadi kalau kalian nemu lagi counter argumentation pasti nama Stephen Tomin itu akan ada di jurnal itu gitu. Kalau sudah ada di beberapa berarti memang dia teori intinya. Gitu kalau cari ya. Jadi kita bisa kejar teori ini Stephen Tomin tahun berapa gitu kan. Terus pendukung-pendukungnya siapa gitu, dan cara untuk membuktikannya ya tadi
di jurnal yang lain ada nama ini enggak gitu. Biasanya kalau jurnal yang bagus itu sekali lagi biasanya dia menggunakan teori yang inti gitu. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Kemudian sesudah menentukan variabel, kita ke literature sections, kemudian menganalisis how they write their theoretical foundation, bagaimana mereka menulis teori inti yang barusan saya jelaskan itu. Jadi kita tracing jangan dari satu jurnal untuk memastikan apakah dia tuh teori inti atau bukan gitu. Kemudian important sources, cara nemuinnya itu gimana? Determine the theories that you need. Kalian harus menentukan teori apa yang dibutuhkan. Contohnya misalkan kayak barusan Tomin, kemudian kalian pergi ke reference. Kalian baru tahu, atau kalau enggak, kalian ngeblank banget nih, punya satu judul tentang collaborative writing terhadap apa gitu. Kalau kalian enggak, ini buku apa yang harus saya cari gitu kan? Nah, itu tuh caranya kayak barusan, kalian tentukan dulu satu jurnal inti yang dianggap, oh ini jurnalnya bagus nih, berkualitas gitu. Nah, nanti kalian langsung aja baca dulu bagian literaturnya, kemudian kalian baru masuk ke bagian reference. Sorry. Mana ya reference-nya? Sebentar. Nah, kalau kalian reference baca satu-satu, yang paling relevan sama judul kalian tuh yang mana gitu kan. Nah, nanti tinggal cari itu teh di open sources gitu ya, open journal bisa dicari gitu. Mudah-mudahan ya ada gitu. Nah, jadi cara carinya tuh misalkan kan tadi counter argumen, oh ini saya judulnya counter argumen nih, ini berarti jurnal saya cari tahunnya si ini gitu. Dan kita bisa memonitor tahun berapa karena kan dia mencantumkan banyak banget ya. Di sini kita bisa cari yang itu gitu kan. Jadi ini cara ngecek jejak ya. Cara apa ya? Kayak snowball aja jadinya gitu. Dari sini kita pindah ke sini, dari sini kita pindah kemana gitu. Jadi petunjuknya, pointernya kita memakai dari dari reference jurnal yang berkualitas. Biasanya mereka jurnalnya tuh atau sumbernya tuh bagus-bagus. Ini paraphrase seperti biasa, seperti tadi yang sudah saya katakan di awal bahwa ini mungkin akan dibahas di kelas karena ini perlu praktis. Gitu. Oke, kayaknya saya tutup dulu untuk materinya. Habis ini saya jelasin untuk tugas, tapi kayaknya di video yang berbeda aja ya, takutnya terlalu panjang. Bagaimana kita nge-review jurnal itu, bagaimana cara memasukkannya gitu ya. Jadi untuk materinya ini, kemudian untuk tugasnya di video selanjutnya. Thank you guys. Bye-bye.